Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Dalam sore ini saya akan membagikan file yang saya buat, di mana file ini fungsinya untuk membuat XML imporan bukti potong selain pegawai tetap PPh pasal 21 di Cortex. Langsung saja, ini filenya. BP21 strip bukti pemotongan selain pegawai tetap converter XML. Nah, kalau muncul ini enable editing, ya kita enable, itu juga dengan makro. Lama sekali. Oke, kalau makro Anda aktif, maka akan muncul kotak peringatan seperti ini. Makro Anda aktif, hubungi channel untuk cara penggunaan. Baik, sebelum memulai, saya akan menjelaskan dulu. Untuk pembuatan XML ini sebenarnya rekan-rekan bisa bikin sendiri atau juga bisa mengunduh converter yang tersedia di situs pajak. Tapi ada beberapa alasan saya masih menggunakan membuat berkas sendiri, di mana menurut saya sendiri ini lebih praktis dan uh, itu saja, lebih praktis. Oke, kembali ke cara penggunaan. Cara penggunaannya pertama kali rekan-rekan pergi ke control panel. Control panel ini rekan-rekan isi NIK, maaf maksud saya NPWP 16 dari badannya. Kalau memang pemotongnya orang, ya berarti orang pribadi. Untuk TKU-nya juga diisi, wajib diisi. Tahun pajak juga wajib diisi. Cara inputnya, pertama kali kita isi dulu kolom-kolom yang tersedia di sini, di mana itu yang berwarna putih saja, karena yang kuning otomatis dibuat. Sekedar penjelasan, mari saya bahas dulu isian dari kolom-kolomnya. Pertama, masa pajak. Masa pajak ini rekan-rekan isi dengan angka. Jadi kalau 1 dia Januari, 2 Februari, 3 Maret, dan begitu seterusnya. Nomor ini tidak perlu diisi, tapi terisi otomatis, dan ini akan sangat membantu saat misalnya terjadi error dalam mengimpor. Jadi dibilang misalnya baris sekian, NIK-nya tidak tepat misalnya, berarti Anda tinggal melihat nomor di sini. Nama tidak harus diisi, karena ini cuma alat bantu saja. NIK ini harus diisi, semua harus diisi ya, selain yang kuning. Cuma di sini teman rekan-rekan tidak harus mengisi full ya, mengisi begini misalnya NIK-nya, karena kalau mengisi begini sering itu. Rekan-rekan bisa mengisinya begini, pakai tanda petik 1 di atas, atau juga anjuran saya sebenarnya kasih saja spasi di karakter tengah-tengah, karena ini akan dibersihkan otomatis. NITKU juga diisi, tapi NITKU ini yang paling sering error ya, karena biasanya kalau ke perempuan, apalagi sudah bersuami, NITKU-nya sering tidak sesuai dengan NIK-nya, tapi dia pakai NITKU suaminya. Balik lagi ke kode penghasilan harus sesuai dengan daftar penghasilan yang ada di sistem Cortex. Itu ada di sini. Oke, ini saya perbesar dulu lah ya, terlalu kecil. Daftar penghasilan juga bisa dilihat di sini. Ini salinan Cortex, dan ini catatan dari percobaan saya menggunakan tarif apa di sana. Lalu PTKP, nah maaf lagi, kalau yang berwarna merah ini nggak bisa ya, karena ini variabelnya terlalu banyak, saya tidak bisa pakai. Tapi ini jarang sekali dipakai, justru yang sering-sering bisa semua. PTKP cukup jelas. Jenis dokumen ini isi sesuai daftar. Kalau tidak tahu daftarnya ambil di sini. Ini saya lupa ya, kalau di Cortex kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kalau untuk imporan dia wajib bahasa Inggris.
Nomor dokumen juga harus diisi. Saya tidak tahu ini harus berisi atau tidak, tapi seharusnya harus berisi ya di sistem Kortek. Tanggal dokumen harus sesuai dengan masa pajak yang dibuat. Jadi kalau masa pajak 1 ini harus bulan 1 dan tahun 2025, tahun juga harus sama dengan yang ada di sini. Nih, tahun pajak. Bruto dibulatkan otomatis, tapi dibulatkan seingat saya cuma waktu diekspor saja. Nah, berikut ini otomatis, kecuali yang ini. Nah, kalau sudah diisi bukti potongnya, anjuran saya ini ya, yang kuning-kuning ini dihapus saja, selain yang nama dan nomor ya. Selain nama. Baru kita klik XML bukti potong. Pilih masa pajaknya. Ini kebetulan cuma ada masa pajak Januari, jadi cuma muncul Januari. Kita klik. Nah, XML-nya ada di My Document secara defaultnya. Kalau tidak tahu bisa cek di sini. Ada peringatan. Nah, ini kan langsung berisi otomatis. Pertanyaannya, kalau ada data yang tidak sesuai, yang ditolak di program ini bagaimana? Oke, coba kita buat ini misalnya jadi 99. Kita ubah ini jadi yang tidak bisa ya, tidak ada. Nah, saat ada data yang ditolak selama program ini, kita akan diberikan peringatan. Terdapat satu baris yang tidak bisa dibuatkan XML-nya. Jadi kalau kita tekan iya, dia tetap membuatkan, tapi selain yang error. Coba ya, error. Kita bisa lihat errornya di mana. Kita cek di sini yang bukan XML sudah dibuat. Berarti itu adalah yang error. Bagaimana cara mengimpornya? Oke, langsung kita lihat. Pertama kali kita ke EBUPOT, pilih bukti potong selain pegawai tetap, PPA21. Lalu pergi ke import data, kita browse, ambil data di dokumen tadi ya. Nah, dokumen ini tadi yang kita buat. Kalau mau dimasukkan, oke, silakan dimasukkan. Dan oke, untuk melihat errornya kita pergi ke XML monitoring. Sekian dulu video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan dikasih di kolom komentar. Kalau ada ide atau saran, bisa juga berikan di kolom komentar. Kalau Anda suka, silahkan like dan sebarkan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Marhaban ya Ramadan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.